Selamat pagi para sahabat terkasih, yaitu para profesional dan usahawan Katolik di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Hari ini Pukatnas akan memulai suatu renungan video berdurasi sekitar 5 menit dan kami beri judul Berbagi Kasih Sebarkan Harapan. Semoga video ini memberikan harapan kepada Anda untuk juga berbagi kasih kepada para profesional dan usahawan Katolik lainnya. Dengan topik sukacita menghadapi perubahan. Saya adalah Dominikus Agus Gunawan. Saya dipercaya menangani bidang spiritual di Pukatnas pada periode ini. Bapak Ibu, kita akan berbicara mengenai perubahan. Apa itu perubahan? Nah, saat ini itu kita menghadapi banyak perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Teknologi berubah, ada mobil listrik, ada artificial intelligence, inovasi manusia pun terus berkembang, faktor globalisasi, perpolitikan yang hari ini sedang menghadapi menjelang pemilu tahun 2024, sosial budaya, lingkungan, pandemi seperti yang baru kita hadapi, yaitu COVID-19, ini juga mengubah kebiasaan kita. Dulu kita nggak pernah pakai masker, sekarang jadi pakai masker. Dulu kita tidak mengetahui teknologi Zoom untuk berbicara, untuk mengajar secara jarak jauh, secara online. Nah, sekarang kita beradaptasi dengan perubahan itu. Kemudian juga dalam perubahan kita juga mau berbicara mengenai produk-produk. Dulu ada produk HP yang terkenal Nokia. Dan juga pada zamannya muncul BlackBerry. Tetapi kemana sekarang itu? Mereka sudah tidak berada lagi. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini apa yang tetap? Yang tetap terjadi itu adalah perubahan. Kenapa? Karena perubahan itu terjadi terus-menerus setiap saat, setiap detik. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu mengalami perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah buat kita sebagai umat beriman, umat Katolik adalah tercantum di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menghadapi perubahan itu? Nah, dulu ada dinosaurus yang begitu besar, binatang raksasa, tetapi sekarang juga sudah punah. Nah, Charles Darwin, pakar evolusi, mengatakan yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tetapi makhluk yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kita percaya manusia memiliki akal dan budi. Manusia bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Untuk berubah tentu saja tidak mudah. Kita membutuhkan pola pikir, mindset yang baru. Sikap perilaku kita juga berubah dan terutama tindakan kita pun harus berubah. Tidak bisa seperti yang dulu lagi. Hal ini diperjelas oleh Einstein. Einstein mengatakan suatu kegilaan, insanity, kalau kamu menginginkan hasil yang berbeda, tetapi kamu masih melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, itu adalah satu kegilaan. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, menyesuaikan diri dengan perubahan, maka kita pun harus berubah. Ini yang perlu kita yakini. Jadi kunci mengalami perubahan itu apa? Kita melakukannya dalam kasih Tuhan. Lakukan firman Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Secara pribadi pun kita perlu berubah. Nah, diri pribadi kita perlu berubah, artinya itu bertobat. Nah, melakukan metanoia. Metanoia itu artinya berbalik arah 180 derajat. Berbalik total, yang tadi menghadap yang gelap, sekarang menghadap ke yang terang.
Bukan berbalik hanya 90 derajat, satu di kiri, satu di kanan, satu di yang baik, satu di yang buruk, bukan itu. Bukan juga berbalik 360 derajat. Kalau begitu artinya kembali ke kehidupan yang lama. Kita perlu berbalik total 180 derajat. Nah, kita perlu bertobat, perlu berubah itu untuk menghasilkan buah. Tujuannya adalah bertobat, berubah untuk berbuah. Seperti yang dituliskan dalam Matius bab 3 ayat 8. Tugas kita adalah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena itu, para sahabat, marilah kita berubah untuk menghasilkan buah. Kalau kita sampai sekarang belum, tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selalu masih ada harapan. Karena Allah membagikan kasih-Nya kepada kita secara luar biasa. Lakukanlah sekarang para profesional dan usahawan Katolik, karena kalau tidak akan terlambat sama sekali. Jadi change now or die. Mana yang Anda pilih? Tentu saja kita mau berubah untuk menghasilkan buah seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Terima kasih para sahabat. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.